Ulasan mengenai Vivo V15 pasti kalian udah pernah nonton di channel K2 Gadgets. Nah, hari ini gilirannya versi paling pol dari V15 series, Vivo V15 Pro. Beberapa key features dari V15 dan V15 Pro itu sebenarnya mirip-mirip. Tapi ada satu yang menarik perhatian kita, yaitu prosesornya, Snapdragon 675 AI. Kalau kita gali informasi lebih jauh, salah satu fokus utama Snapdragon 675 AI ini adalah pada mobile gaming. Dan jangan lupa, katanya juga udah di-optimize untuk beberapa gaming engine. Contohnya Unreal Engine 4, itu tuh yang dipakai di game PUBG. Nah, kita sekarang mau ngetes, bener nggak nih Vivo V15 Pro enak buat dipakai main game PUBG Mobile? Bentar dulu, kalau berbicara mengenai gaming, tentunya layar menjadi salah satu faktor yang paling penting buat seorang gamer. Semakin bagus kualitas layar, pasti makin betah main game lama-lama. Vivo V15 Pro memiliki layar Super AMOLED berukuran 6,39 inch dengan aspek rasio 19,5 banding 9 dan resolusi Full HD+. Yang paling menarik, gak ada bezel jadul yang oversize, poni, ataupun lubang untuk kamera. Sesuai lah ya sama namanya, Ultimate All Screen. Ini penting banget nih buat para gamer nih. Gak lupa, screennya udah dilapisi dengan Gorilla Glass 5 juga. Screen to body ratio V15 Pro kurang lebih 91,64%. Bakalan candu deh main game di layar model begini. Reproduksi warnanya punchy dan gambarnya tajam. By the way, buat yang mau tahu di mana letak sensor cahayanya, posisinya ada di balik layar, bersamaan dengan proximity sensor. Terus, buat gamer yang doyan main game pakai headset berkabel, nggak usah khawatir karena masih ada jack 3,5 mm. Selain display, hal yang tidak kalah penting adalah game optimization dan gaming experience. Di V15 Pro juga ada beberapa fitur spesifik untuk gaming pada settingan GameCube. Sebut aja, opsi buat ngeblok notifikasi, ngeblok telepon masuk, ngelock wifi agar tetap stay di satu jaringan, sampai dengan opsi untuk reply pesan via floating window. Intinya, semua fitur ini disediakan supaya kita bisa main game tanpa interupsi. Walaupun under the hood sudah ada optimization yang dilakukan oleh Qualcomm melalui Snapdragon 675, V15 Pro masih menyediakan satu fitur yang namanya eSports Mode. Fungsinya untuk mengalokasikan full resource dari CPU dan GPU secara dedicated pada satu game yang sedang kita mainkan. So, jangan kaget kalau aplikasi yang tadinya jalan di background jadi terhenti dan suhunya meningkat. Karena memang itu bagian dari fitur eSports Mode yang bekerja untuk menjaga agar performa gaming tetap stabil, sekalipun di peak level. Dan juga dengan cara menaikkan thermal throttling threshold. Intinya sih membiarkan SoC untuk running lebih hangat dari biasanya sebelum akhirnya speednya diturunin untuk memitigasi panas. Yang terakhir soal fitur gaming, V15 Pro punya fitur dual turbo yang diklaim bisa meminimalisir frame drop dan membuat gameplay jadi lebih smooth. FYI, Vivo V15 Pro hanya ada satu versi, RAM 6GB dengan internal storage 128GB. Versi Android dan Vantage OS-nya sama-sama 9. So far yang gue rasain, RAM managementnya udah cukup optimal dan dengan kapasitas storage sebesar ini, gue belum ngerasain butuh SD card. Walaupun kalau butuh ya slotnya ada. Oke, langsung ya kita cobain main PUBG di sini. Untuk option grafiknya kita bisa pakai HD dengan frame rate high atau smooth dengan frame rate ultra. Untuk pertama kita cobain dulu yang option smooth dan ultra. Di opsi ini gue bisa main dengan cukup lancar. Gue gak ngerasain adanya frame drops ketika lagi exploring maupun lagi kontak dengan musuh. Soal screen sensitivity pun enak, ketika kita geser pelan-pelan untuk aiming, touchscreen-nya tetap accurate. Main game tembak-tembakan begini memang paling enak di handphone yang stereo front facing speaker. Tapi kan di range harga segini, jarang ya. Untungnya V15 Pro masih punya headphone jack. Sekarang gue mau coba pakai HD dan high. Frame rate-nya stabil, gue gak ngerasain ada frame drops. Tetap enak mainnya. Kerennya adalah ini total gue main tuh sekitar 1 jaman. Gue gak merasakan adanya thermal throttling. Performance tetap stabil dalam waktu 1 jam gue main ini.
Kondisi ruangan gue bermain di room temperature sekitar 25 derajat. Dengan seluruh fitur e-sport gue nyalain, handphonenya sendiri nggak berasa panas, paling sedikit anget di bagian kamera. Kalau dibandingin sama handphone yang pakai Snapdragon 660, peningkatan di 675 cukup berasa di bagian stability-nya. Secara benchmark pun mantep banget nih. Sampai saat video ini dipublish, Snapdragon 675 masih merupakan prosesor mid-range yang paling kencang. Vivo V15 Pro punya kapasitas baterai 3700 mAh dan udah support dual engine fast charging 9V 2A yang diklaim cepat dan aman. Selama gue pakai main game PUBG kurang lebih 60 menit, baterainya berkurang sekitar 20%. Artinya, kalau kita pakai main game nonstop, V15 Pro bisa bertahan sekitar 5 jam. Overall, kalau kalian punya budget di bawah 6 juta dan nyari smartphone yang capable buat gaming, tanpa mengorbankan desain, layar, dan kamera, Vivo V15 Pro adalah opsi yang bagus. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Kalau pengen tanya-tanya mengenai Vivo V15 Pro, boleh drop komen di bawah. Dan Tunggu racun-racun kita berikutnya. bye guys! Bye!